Ushul Salasah. Ibadah menyembelih. Zahir Al-Minangkabawi September 3, 2020. Pada bagian ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memaparkan beberapa dalil dari Al-Quran mengenai azab yaitu menyembelih. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, dalil azab, menyembelih, adalah firman-Nya. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Qs. Al-An'am 162-163. Menyembelih adalah ibadah yang agung. Dalam syariat Islam menyembelih memiliki kedudukan yang agung. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Qs. Al-An'am 162. Bahkan Allah mengandengkannya dengan ibadah salat yang merupakan ibadah badaniyah yang paling agung. Allah berfirman, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan menyembelihlah, berkorbanlah. Qs. Al-Kautsar 2. Oleh sebab itu, jika menyembelih ini diberikan kepada selain Allah maka ia menjadi sebuah kesyirikan. Bentuk-bentuk menyembelih dan hukumnya. Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja mengatakan, menyembelih hewan secara umum ada dua bentuk, dan masing-masing terbagi juga dalam beberapa bentuk. Pertama, menyembelih bukan karena ibadah tapi karena ingin memakan dagingnya atau karena untuk memuliakan tamu. Maka ini juga terbagi tiga. 1. Menyembelih dengan menyebut nama Allah. Maka inilah yang halal. 2. Menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Maka hukum sembelihannya adalah bangkai. 3. Menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Seperti nama Nabi Isa, Nabi Musa, atau Ka'bah, sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nawawi di atas, maka sembelihan ini juga adalah haram. Dan bisa jadi juga bernilai kesyirikan dan berkaitan dengan syirik al-isti'anah. Namun tidak sampai pada syirik akbar jika tidak ditujukan sebagai bentuk beribadah kepada selain Allah. Inilah zahir dari penjelasan An-Nawawi di atas. Wallahu a'lam. Sifatnya seperti seseorang yang bersumpah dengan selain Allah, yaitu hukum asalnya syirik kecil. Kedua, menyembelih dalam bentuk ibadah. Pada dasarnya, tujuan utamanya bukanlah untuk memakan daging sembelihan tapi untuk mengalirkan darah sembelihan tersebut di hadapan yang ditujukan sembelihan kepadanya, dalam rangka untuk mengagungkannya. Hal ini ada dua bentuk. 1. Menyembelih untuk Allah, maka ini adalah ibadah yang mulia. Seperti menyembelih tatkala Idul Adha, akikah, tatkala haji, dan sembelihan karena nazar. 2. Menyembelih kepada selain Allah, maka ini adalah syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama. Bahkan tetap merupakan syirik akbar meskipun menyembelih dengan menyebut nama Allah, karena tujuannya untuk selain Allah. Di antara contoh-contohnya adalah, seperti menyembelih untuk jin, yang pada dasarnya daging sembelihannya bukan untuk dimakan oleh jin, tapi untuk menunjukkan pengagungan terhadap jin tersebut tatkala menyembelihnya. Dan menyembelih untuk jin ini sangat banyak praktiknya di tanah air. Di antaranya juga seseorang yang menyembelih di atas kuburan dalam rangka mengagungkan penghuni kubur. Sebagaimana sebagian orang yang bernazar untuk menyembelih di atas kuburan. Jangan, meski hanya seekor lalat. Dalam hal konstruksi bangunan, Indonesia punya cerita tersendiri. Untuk mendapatkan bangunan yang kokoh, ada satu material bahan bangunan yang mungkin tidak ada di tempat lain. Bukan semen, batu atau besi tapi kepala kerbau. Sudah lumrah menanam kepala kerbau pada prosesi peletakan batu pertama saat pembangunan gedung atau jembatan. Dengan tujuan agar gedung dan jembatan itu jadi kokoh dan tahan lama. Pertanyaannya, untuk siapakah kepala kerbau itu? Menyembelih binatang adalah ibadah yang harus ditujukan hanya untuk Allah.
Jika ditujukan kepada selainnya jadilah ia sebuah kesyirikan. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku tentang 4 perkara. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang yang berbuat bid'ah. Dan Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda batas tanah. Hari Muslim 1978. Maka masuk ke dalamnya orang yang menyembelih untuk berhala, pohon atau batu keramat, jin, para wali atau orang-orang solih, dan masuk juga di dalamnya segala macam bentuk sembelihan. Entah itu kerbau, sapi, kambing, ayam, atau bahkan lalat sekalipun. Jika ditujukan untuk persembahan tumbal kepada selain Allah maka itu adalah syirik. Tariq bin Syihab menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat. Dan ada lagi yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ada 2 orang berjalan melewati sekelompok orang, suku, yang memiliki berhala. Yang mana tidak boleh seorang pun melewatinya kecuali dengan mempersembahkan sembelihan binatang untuknya terlebih dahulu. Maka mereka berkata kepada salah satu di antara kedua orang tadi, persembahkanlah sesuatu untuknya. Ia menjawab, aku tidak mempunyai apapun yang akan aku persembahkan untuknya. Mereka berkata lagi, persembahkan untuknya walaupun seekor lalat. Maka ia pun mempersembahkan untuknya seekor lalat. Mereka pun melepaskannya untuk meneruskan perjalanannya. Dan ia pun masuk ke dalam neraka karena hal itu. Kemudian mereka berkata lagi kepada seseorang yang lain, persembahkanlah untuknya sesuatu. Ia menjawab, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah. Maka mereka pun memenggal lehernya. Dan ia pun masuk ke dalam surga. Hari Ahmad dalam Az-Zuhd 84. Ibnu Abi Syaibah 33.028. Itu yang dipersembahkan dan dijadikan tumbal hanya seekor lalat. Lantas bagaimana jika yang dipersembahkan itu adalah kepala kerbau? Pelajaran penting dari hadits tentang lalat. Hadits tentang mempersembahkan lalat di atas adalah kisah yang agung karena mengandung pelajaran-pelajaran yang besar. Di antaranya, pertama, bagaimana besarnya sikap ahlul batil, di antaranya para pelaku kesyirikan, yang berpegang teguh dengan kesyirikan mereka. Bahkan mereka begitu bersemangat untuk menanamkan kesyirikan kepada siapapun agar bisa seperti mereka. Atau paling tidak mengakui kebenaran apa yang mereka yakini. Meskipun dengan cara memaksa. Kedua, bagaimana agungnya ibadah penyembelihan syirik di sisi para pelaku kesyirikan. Sehingga menghususkan patung untuk diserahkan persembahan sembelihan kepadanya. Ketiga, bagaimana besarnya perkara syirik di sisi Allah. Sehingga dengan kesyirikan sedikit pun yang dianggap sepele di mata manusia, ternyata sangat besar di sisi Allah. Kenyataan pahit yang sangat menyedihkan tatkala kita dapati betapa banyak orang bahkan banyak dai yang meremehkan permasalahan-permasalahan kesyirikan. Banyak di antara mereka begitu menganggap besar bahaya perzinahan, tapi menganggap remeh praktik-praktik kesyirikan yang terjadi di masyarakat. Sehingga pengingkaran terhadap kesyirikan tidak dilakukan bahkan mengingkari kesyirikan dianggap sesuatu yang aneh. Keempat, betapa agungnya tauhid di sisi Allah sehingga dengan meninggalkan menyembelih kepada selain Allah merupakan sebab masuk surga. Kelima, yang menjadi patokan adalah pengagungan bukan besar kecilnya yang disembelih kepada selain Allah. Banyak mengambil faidah dari tulisan Ustadz Dr. Firanda yang berjudul Penjelasan Kitab Tauhid Bab 10 Menyembelih untuk Selain Allah. Selesai disusun di Jatimurni.
Kamis 15 Muharram 1442 H, tanggal 3 September tahun 2020 Masehi. Zahir Al-Minangkabawi. Follow fanpage Maribaraja, klik Instagram @maribaraja.com. Bergabunglah di grup WhatsApp Maribaraja atau dapatkan broadcast artikel dakwah setiap harinya. Daftarkan WhatsApp Anda di admin berikut, klik Ushul Salasah, LinkedIn, Tumblr, Pinterest, Reddit, kontakte Sare via email print. Zahir Al-Minangkabawi. Zahir Al-Minangkabawi berasal dari Minangkabau, Kota Padang, Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan pendidikan di Men 2 Padang, melanjutkan ke tahasus ilmi persiapan bahasa Arab 2 tahun, kemudian pendidikan ilmu syari Mahat Ali 4 tahun di Ponpes Al-Furqon Al-Islami Gresik, Jawa Timur, di bawah bimbingan Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron, LC Hafizahullah, dan lulus pada tahun 1438 H. Sekarang sebagai staf pengajar di Lembaga Pendidikan Takhasus Al-Barkah LPTA, dan Mahat Imam Syatibi, Radio Roya, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat.